Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada seorang profesor, pokoknya salah satu profesor legend lah di negeri ini. Oke, ini sangat menarik dan sangat seru untuk kita amati apa tanggapan dan statement beliau masalah perkembangan Pilpres 2024. Langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya, bagaimanapun kita tidak bisa mencegah, kayaknya mau jadi ini hak angket gitu loh, hak untuk menyelidiki. Tinggal apanya yang hendak diselidiki ya tergantung nanti di DPR gitu. Cuma kan biasa kalau di forum politik itu suka melebar-lebar. Apalagi ada demo yang emosional, ya kan, batalkan pilpres, Mazulkan Pak Jokowi, lalu Mazulkan. malah ada yang itu dibilang ulangi pilpresnya, tapi yang 02 nggak ikut. Nggak boleh ikut. Ini Bung Repli sama Bung Ed harus nonton. Pemazulan. Jadi, tapi masyarakat kita ini kan harus diberi pencerahan. Supaya jangan keliru, jangan buang-buang waktu. Iya, betul. Jangan mengikuti emosi yang tidak karu-karuan. Harus Sebab itu ngabisin waktu, apalagi sok pemuja. Padahal yang kita puja juga nggak kenal sama kita. Ngapain gitu? Iya kan. Nah, misalnya soal impeachment. Udahlah, nggak mungkin itu. Kenapa, Pak? Ya karena kan di kursi yang sekarang di DPR ini kan 45% kubunya 02, kubu pemerintahan. Tapi kalau ditambah kubu partai yang sekarang ada di kabinet, tambah besar lagi jumlahnya. Ya kan? Oke, seandainya kita ambil yang 45% aja. Nah, 45% itu sudah tidak memungkinkan untuk adanya impeachment. Kenapa? Karena syarat untuk impeachment itu harus ada pernyataan pendapat di DPR yang pertama harus 2/3 hadir, yang ketiga harus didukung oleh 2/3 anggota yang hadir. Lah ya kan nggak mungkin ini 45% mendukung Jokowi. Betul. Minus menteri-menteri yang PDIP ada 7 gitu kan. Misalnya itu nggak usah dihitung misalnya. Ya kan nggak mungkin. Nah, itu sebabnya Ibu Mega pun sudah punya sikap kan. Dia sudah punya statement, ini hak angket jangan melebar-lebar ke pemakzulan. Sudah benar tuh. Jadi masyarakat luas harus tahu ini nggak mungkin. Jadi nggak usah melampiaskan emosi, kemarahan, kebencian sampai mau pemakzulan. Karena ini kan saya ngalami. MK dulu lahirnya itu hampir telat. Nah, sudah bulan Mei, undang-undang tentang MK itu belum diserahkan dari pemerintah. Jadi Megawati jadi presiden ke ke DPR. Karena ada isu Sukhoi Gate waktu itu. Lalu beredar info di media MK itu adalah untuk pemakzulan. Gitu, untuk impeachment. Jadi agak telat itu impeachment. Karena yang kuasa waktu itu Ibu Mega. Sampai saya jelaskan kepada Menko, itu Pak SBY. Saya bilang tolong dijelaskan sama Ibu Mega. Ini ada salah paham. MK itu bukan merugikan posisi presiden, malah menguntungkan. Saya bilang begitu. Gitu kan? Sebab ide pembentukan MK pertama kali itu gara-gara Gus Dur diberhentikan oleh MPR tanpa proses hukum, tanpa pembuktian apakah dia bersalah atau tidak dalam Bulog Gate. Jadi kalau Mega itu Sukhoi Gate, Gus Dur kan Bulog Gate. Sudah ada memorandum 1, memorandum 2, tapi karena dia marah ini lalu dia bikin dekret. Dia membubarkan DPR. Nah, gara-gara itu dia diberhentikan oleh MPR, ya kan? Tanpa mempertimbangkan memorandum 1 dan 2. Padahal ini proses hukum yang sudah jalan. Lihat tap MPR pemberhentian Gus Dur. Itu tidak menyinggung lagi dalam
pertimbangan mengingat dan pertimbangannya itu, ya kan, tidak menyinggung lagi memorandum 1 dan 2, langsung loncat ke dekret. Ya. Nah, jadi dia diberhentikan hanya karena jumlah suara di MPR. Oke, nah timbul masalah karena 2001 sudah disepakati, kita akan mengadakan pemilihan presiden langsung. Timbul masalah, pertanyaan. Nanti kalau presiden sudah dipilih langsung, apa dia diberhentikan oleh MPR kayak Gus Dur juga? Nah, maka ya kan disepakati harus ada proses hukum. Nah, proses hukumnya di mana? Di MK. Sepakat dibikin MK. Baru kita studi kemana-mana. Apa aja tuh kewenangan MK gitu. Saya termasuk kebagian kemana-mana sebagai tim ahli dulu. Nah, jadi adanya MK itu, ya kan, menambah sulit proses impeachment itu. Dengan sendirinya ya? Iya, apalagi selalu saya bilang ya. Impeachment di Amerika itu belum pernah ada kejadian presiden diberhentikan. Satu-satunya yang pernah berhentikan cuma Nixon. Itu bukan karena proses di Senat, tapi karena dia mengundurkan diri karena malu. Nah, jadi coba Bill Clinton menang 1 suara. Jadi itu adalah mekanisme yang hanya untuk membalance, check and balance supaya jangan sembarangan presiden itu. Maka ada mekanisme impeachment. Jangan setiap ada kekecewaan impeachment. Gitu dong. Prosesnya perubahan undang-undang dasar itu prosesnya berat. Profesor realistis. Ya kan? Syaratnya itu prosesnya. Tapi untuk impeachment lebih berat. Dengan adanya MK ini? Bukan. Jadi suara. Suara ya. Itu kalau untuk undang-undang dasar 1/3 inisiator pengusul. Nanti dibentuk pansus, nanti 51% setuju, jadi perubahan. Ya kan? Tapi usul perubahan itu, aduh, itu membutuhkan partisipasi. Itu gegap gempita. Jadi tidak mudah untuk mengubah undang-undang dasar. Kalau untuk impeachment lebih susah lagi. Harus 3/4 kali 2/3. Kalau perubahan undang-undang dasar cukup 51%. Ya ini nggak cukup, harus 3/4 kali 2/3. Nah, susah. Jadi lupakan itu impeachment itu. Apalagi di DPR-nya untuk mengusulkan ke MK sebelum bawa ke MPR itu harus 2/3 kali 2/3. Nah, 2/3 itu yang mana partainya? Nah, yang sekarang aja pendukung Prabowo Gibran ini 45%. Sudah 45%. Misal mereka walk out semua, nggak cukup suaranya. Nggak cukup. Jadi sekali lagi, udahlah, lupakan itu. Fokus saja, kritik-kritik diberikan kepada proses penyelenggaraan ini sesuai mekanisme yang ada, sesuai aturan lah ya. Gitu. Kalau mau ideal gitu ya. Angket itu ujungnya proses hukum. Angket itu penyelidikan, dilanjutkan penyidikan, penuntutan. Nah, mekanisme penyidikan, diangket, penyidikan, dan penuntutan. Sepanjang terkait pemilihan umum sudah ada mekanismenya di Bawaslu. Itu loh. Misalnya ada pejabat atau penyelenggara pemilu atau peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang dianggap masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, itu dibawa ke Bawaslu. Cukup ya. Dibawa ke Bawaslu, di situ ada Sentra Gakumdu, sudah ada di situ kepolisian, kejaksaan. Sudah ada di sentra. Jadi nanti begitu ditemukan atau ada laporan, diproses, langsung bawa Pengadilan Negeri. Jadi masih masuk penjara tuh orang, siapa aja, ya kan? Termasuk pejabat yang misalnya melanggar pidana pemilu, masuk penjara. Kalau dia tentara, itu di pengadilan militer. Untuk memastikan bahwa TNI nggak boleh ikut-ikut dalam urusan pemilu. Tapi misalnya kejadian ada dan dia terlibat tindak pidana pemilu, bawa ke pengadilan militer. Jadi sudah ada mekanisme penegakan hukum terpadu. Ngapain lagi pakai angket? Jadi
tambah waktu. Ya. Ya kan, begitu nanti diumumkan oleh KPU, langsung aja ke Bawaslu. Ya. Gitu loh. Nggak usah ke angket lagi itu, Ya, jadi betul. rame-rame aja. Ya. Padahal ujungnya penegakan hukum juga. Oh, Oke. walaupun dari segi politik itu jalan politik. Ya boleh aja. Politik itu kan Tukang untuk curhat. memuaskan dahaga politik, ya. Iya. Boleh aja. Cuma kalau kita boleh memberi Iya, saran saran. kepada elit pemimpin, begini, ini pemilu udah selesai. Secara material sudah selesai, cuma secara formil memang kita harus sabar. Ya, menunggu Nunggu pertama keputusan KPU. tanggal 20 Maret. 2. Konfirmasi MK. Iya atau enggak. Ya. Ya kan? Kalau misalnya ada perkara, Ya. bisa aja keputusan KPU berubah. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Bisa. Saya juga ya. Ya, secara, Iya. secara hukum. teori begitu. Iya, secara teori hukum. normatif. Ya, normatif. Yang menang jadi kalah, kalah jadi menang. Nah, jadi kita harus tunggu pertama keputusan KPU. Ya, habis itu 2, kita tunggu konfirmasi. putusan mahkamah. Kalau tidak ada putusan, konfirmasi. Oh. Dia harus konfirmasi seperti dulu waktu pertama kali 2004 Pilpres pertama. Ya. Ibu Mega tidak berperkara. Tapi saya datang sama dia karena ini MK ini masih baru, saya mesti jelasin. Gini. Jadi ibu punya hak untuk mengajukan perkara. Kalau ibu tidak puas. Ya. Nah, dia jawab, ya sudah Pak Jimli, saya terima aja. Saya percaya Pak Jimli, pokoknya. Berarti Bu, saya akan umumkan tidak ada perkara. Oh. Kalau tidak ada perkara, berarti keputusan KPU sudah benar, sudah final. Ya. Ini untuk kepastian. Sehingga ada yang namanya presiden terpilih, presiden elect. Tapi saya ingatkan, presiden elect itu belum jadi presiden Republik Indonesia. Ya. Presiden Republik Indonesia baru tanggal 20 Oktober. Seandainya sebelum tanggal 20 Oktober terjadi perang dunia ketiga. Ya kan? Iya. Lalu bom sana sini, termasuk gedung MPR, hancur semuanya. Lah pasti presiden mengumumkan keadaan perang. Ya. Nggak jadi pelantikan. Presidennya terus Jokowi. Bisa setahun. Maka Sabar. tolong kita sama-sama menghargai proses konstitusional. Ya. Nah, jadi secara formil ini harus dihormati, tapi secara material, aduh, ini sudah selesai. Makanya presiden seluruh dunia sudah memberikan, Perdana Menteri negara-negara lain sudah berapa tuh 17 negara memberi ucapan selamat karena dari metode quick count. Betul. Itu metode ilmiah yang dipakai di seluruh dunia. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar, masa nggak percaya, malu-maluin aja. Itu quick count itu beda dengan exit poll, beda dengan survei. Gitu loh, itu dipraktekkan di seluruh dunia kok. Gitu. Nah, tapi secara material, begitu sebetulnya. Jadi tergantung elit mau menurunkan tensi gitu ya. Tapi secara formil itu tadi saya bilang memang harus dihormati prosesnya. Nah guys, itu tadi dari Profesor Jimli, profesor cerdas, profesor akal sehat pokoknya. Betul kata beliau. Jadi untuk para elit politik itu harus bersabar. Kalian kan tokoh masyarakat, contoh panutan masyarakat. Jadi harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai menjadi pengadu domba. Apalagi sampai memberikan isu hoax, berita yang hoax yang sangat menyesatkan, menggiring opini narasi yang sangat menyesatkan. Nah itu jangan sampai itu. Dah pokoknya saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Aku tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.